Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa podcast Mufiska Hebat. Pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber baru yang akan berbincang-bincang mengenai kiat-kiat kedisiplinan sejak usia dini. Nah, sebelumnya bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan like, komen, share video ini ke teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini berkembang lebih baik lagi, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dari kita. Langsung saja, di sini sudah ada narasumber baru, bisa diperkenalkan diri dulu ya Pak ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Bagas Radian Diasmoro SPD. Kemudian instansi saya di SD Muhammadiyah 16 Surakarta. Kemudian jabatan saya kebetulan saya ngajar kelas 5B. Dan saya diamanai sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Oh ya, seperti itu profil dari Pak Bagas, ya, guru SD Muhammadiyah 60 Surakarta. Nah, ini kita berbincang-bincang mengenai kedisiplinan ya Pak Bagas. Ya. Nah, mungkin seberapa penting kedisiplinan untuk anak usia dini diterapkan? Ya, kalau menurut saya kedisiplinan untuk anak usia dini sangat penting sekali, gitu. Karena kita tahu bahwasanya sekolah dasar itu adalah dasar, menjadi basic. Jadi memang kedisiplinan itu memang harus dipupuk atau ditanamkan dari sejak usia dini. Seperti itu. Oh iya, berarti sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali. Kemudian, apakah Anda setuju jika kedisiplinan ini hanya dilakukan ketika ada kejadian atau peristiwa kenakalan saja? Kalau menurut saya kurang baik ya, karena apabila sudah ada kejadian atau ada peristiwa, itu seakan-akan pihak sekolahan terutama itu ada proses pembiaran di situ. Jadi disiplin itu ya memang harus dilaksanakan sebelum ada kejadian. Jadi memang untuk antisipasi. Jadi anak-anak yang sudah terlatih disiplinnya, disiplin itu kan luas sekali, gitu. Betul. Ada disiplin waktu, disiplin berpakaian, kemudian macam-macam. Kalau mereka sudah terbiasa dengan sikap-sikap disiplin seperti itu, insya Allah bisa meminimalisir kejadian atau kenakalan anak di sekolah. Seperti itu ya. Berarti kedisiplinan itu tidak boleh dilakukan hanya ketika ada kejadian saja ya. Betul ya Pak ya. Nah, kemudian mengenai kegiatan atau hal apa saja yang ada di SD Muhammadiyah 60 Surakarta ini untuk meningkatkan kedisiplinan sejak usia dini, Pak? Oh ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal-hal positif yang memang sudah ditanamkan di SD Muhammadiyah 16 ini. Jadi mulai dari pagi kita itu anak-anak tentunya sudah dibiasakan untuk datang pagi sebelum jam 7, karena kebetulan kami kemarin dengan Bapak Ibu guru yang lain sudah komitmen untuk menerapkan gembok gerbang. Jadi ini berlaku tidak hanya untuk siswa tapi berlaku untuk semua warga sekolah. Jadi kalau sudah jam 7 pagi, bel masuk, pintu gerbang itu digembok. Jadi karena banyak kegiatan di halaman ya, karena anak-anak itu melihatnya contoh, kalau ada temennya yang terlambat atau bapak ibu guru yang terlambat, mereka akan niru contoh itu, karena mereka melihat apa yang mereka lihat itu pasti akan dicontoh, karena anak-anak sekolah dasar kan seperti itu. Jadi kedisiplinan yang pertama itu tadi gembok gerbang. Kemudian kedisiplinan yang lain, jadi sekolah kami SD Muhammadiyah 16 Surakarta ini juga ada program untuk sidak kedisiplinan. Ya, biasanya yang meliputi kegiatan cek kuku. Artinya kuku siswa itu kan kita tahu sendiri bahwasanya kuku yang panjang dan hitam itu kadang-kadang kan menjadi sarang penyakit. Betul. Untuk antisipasi kesehatan mereka aja. Kemudian rambut siswa itu kalau terlalu panjang itu akan juga mengganggu aktivitas mereka pada proses pembelajaran. Takutnya nanti kalau menutupi mata atau menutupi telinga dan lain sebagainya. Kemudian siswa juga diajak untuk disiplin terkait seragam sekolah, bahwasanya sekolahan itu kan
peraturannya baku ya, artinya ya pokok paten seperti itu. Jadi seragam itu ya memang harus benar-benar ada lokasinya, ada bednya, ada ikat pinggangnya dan lain sebagainya. Selain itu juga sepatu. Siswa di SD Muhammadiyah 6 Plus Surakarta ini di aturan sekolah memang siswa itu wajib memakai sepatu yang berwarna hitam gitu loh. Ya seperti itu untuk kedisiplinan. Terus untuk kegiatan yang lain banyak ya. Jadi untuk kegiatan ismuba itu pada saat wudu itu harus antri ya, disiplin. Artinya tidak boleh saling serobot. Kemudian setelah selesai wudu mereka masuk ke dalam masjid itu juga dengan tertib. Jangan sampai dorong-dorongan atau jangan sampai lari-larian di dalam masjid. Sudah kita biasakan seperti itu. Gitu. Ya, itu ya pemirsa bahwasanya di SD Muhammadiyah 6 Plus Surakarta kedisiplinan atau kegiatan tentang kedisiplinan itu sangat baik dan berjalan dengan baik juga ya Pak. Alhamdulillah sudah. Salah satunya gembok gerbang yang meningkatkan disiplinan datang siswa dan kedatangan guru juga tertib. Kemudian sidak siswa ya, penertiban kerapian juga, dan kemudian kegiatan yang bersifat agama juga kedisiplinannya juga baik juga. Ya. Nah, kemudian kiat-kiat apa saja yang mesti diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan sejak usia dini? Ya, tentunya kita sebagai seorang guru, kiat yang pertama adalah memberikan contoh. Real ya. Artinya kalau kita menghendaki anak itu melakukan apa yang kita inginkan ya harus kita beri contoh. Betul sekali. Ya, seperti itu. Jadi kalau membiasakan siswa untuk tidak terlambat ya gurunya jangan sampai terlambat. Intinya seperti itu. Kemudian cara berpakaian guru juga yang harus yang rapi, pakai sepatu yang baik, kemudian kalau bisa rambut juga rapi, wangi, seperti itu. Jadi kiat-kiatnya cuma sesederhana itu. Siswa akan mencontoh atau melihat apa yang mereka lihat dari gurunya. Seperti itu. Seperti itu. Yeah. Ya, bagus sekali ya. Ini informasi dari Pak Bagas mengenai kiat apa saja yang mesti diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan sejak usia dini, yaitu seorang guru atau tenaga pendidik harus menjadi contoh real ya. Betul. Menjadi contoh yang nyata supaya peserta didik itu melihat contoh itu baik dan mereka bisa menirunya dengan baik juga. Betul. Seperti itu. Wah. Kemudian Pak Bagas, tantangan apa saja yang biasanya dihadapi Bapak atau Ibu guru di SD Muhammadiyah 6 Plus Surakarta dalam meningkatkan kedisiplinan sejak usia dini? Ya. Bisa dijelaskan? Tentunya karena ini bisa dianggap sebagai kebiasaan baru, terutama untuk anak kelas 1 ya. Iya betul. Perlu adanya komunikasi yang baik dengan orang tua. Artinya segala macam bentuk pengumuman terkait kedisiplinan itu kita komunikasikan betul ke orang tua atau wali murid. Jadi untuk mengantisipasi adanya miskomunikasi di kemudian hari. Selain itu banyak anak yang mungkin karena memang belum terbiasa, jadi kita itu tidak kok saklek atau tidak apa ya istilahnya itu tanpa toleransi. Jadi tetap kita beri toleransi, adanya program tertentu itu kita kasih semacam gembok gerbang itu untuk minggu pertama. Kita kasih toleransi 5 menit. Jadi tidak tepat jam 7 tapi kita speleng waktu 5 menit sampai 10 menit karena ini memang kebiasaan baru. Ya akhirnya nanti akan membuat anak semakin disiplin ya dalam hal berangkat pagi itu tadi, sambil nanti anak yang terlambat itu kita kasih pengertian, besok lagi jangan terlambat, apa yang jadi kendala kalau terlambat kenapa, seperti itu. Jadi tantangannya cuma hanya itu saja sih. Alhamdulillah support guru-guru juga sudah baik, jadi bisa dikatakan dari faktor dalam itu tidak ada tantangan yang berarti. Nah itu ya pemirsa, tantangan yang dihadapi adalah komunikasi dua arah antara internal sekolah dengan pihak wali murid yang harus berkesinambungan ya Pak. Betul, ya. Biar tidak miskomunikasi. Ya, biar tidak miskomunikasi. Kalau di sekolah sudah ditertibkan dengan baik, disiplin juga sudah meningkat. Nah, di lingkungan rumah atau di lingkungan murid itu juga harus lebih baik lagi. Betul, artinya
dua arah nih, di Iya, sekolah diajarkan, dipraktekkan, di rumah juga harus Iya. dipraktekkan. Biar tidak ada izikam iziku. Iya. Di sini baik, di sana kurang atau Iya. tidak dilaksanakan. Nah, itu jangan sampai ya. Iya. Kemudian Pak Bagas mengenai manfaat ya. Apa saja manfaat yang didapatkan peserta didik khususnya ketika sudah menerapkan kedisiplinan sejak usia dini? Bisa dijelaskan? Banyak sekali ya manfaatnya Iya. ya. Jadi tentu dengan berangkat pagi itu otomatis siswa itu tidak menunggu di luar gerbang karena jam 7 gerbang kita tutup. Manfaat yang berikutnya akan melatih mereka untuk tanggung jawab. Tanggung jawab. Penting itu tanggung jawab mereka sebagai seorang siswa itu apa toh? Termasuk bangun harus pagi, sholat subuh dulu, kemudian harus segera prepare untuk segera berangkat sekolah. Jangan lupa hal-hal kecil seperti berpamitan dengan orang tua, kemudian berpamitan dengan mungkin kakaknya atau dengan neneknya, kakeknya, seperti itu. Itu sangat bermanfaat ya, artinya bisa menjalin silaturahmi yang lebih baik antar keluarga. Kemudian manfaat yang lain tentu kedisiplinan mereka meningkat, terus terkait kerapian dan kebersihan tadi mereka juga istilahnya kalau lingkungan sudah dijaga baik tapi anaknya itu kurang bersih kan juga kurang baik ya. Jadi siswa itu juga dibiasakan untuk concern ke kesehatan pribadinya seperti itu. Jadi mulai dari pakaian, kemudian dari kuku, apa yang mereka pakai, apa yang mereka kerjakan itu insya Allah bersih biar tidak mudah sakit seperti itu. Apalagi sekarang cuaca juga kurang bersahabat ya. Kalau siang itu panas sekali, terus kemudian menjelang sore nanti akan hujan seperti itu. Ya. Manfaatnya itu banyak. Wah, manfaatnya banyak ya Pak. Sekali. Ya, ada meningkatkan kedisiplinan, kemudian tentang kebersihan. Nah, kalau kedisiplinan itu sudah dijalankan dengan baik, itu peserta didik juga bakal menjadi pribadi atau karakter yang lebih baik lagi. Betul. Nah, di sini sudah diajarkan dengan baik. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, kemudian mengenai efek Pak. Nah, sekarang tadi kan sudah manfaat ya. Betul. Nah, sekarang efek ketika kedisiplinan itu tidak diterapkan sejak usia dini. Wah, ini sangat bahaya ya. Artinya disiplin itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya kedisiplinan itu memang harus diterapkan dari sejak kecil ya, sejak dini. Kalau tidak diterapkan dari kecil kedisiplinan ya anak itu akan semacam karakternya kurang baik ya. Artinya mereka semaunya sendiri, kemudian kurang aware ke dirinya sendiri, lingkungannya kurang baik lah, intinya seperti itu. Jadi pentingnya kedisiplinan sejak dini ya itu tadi, membentuk karakter siswa SD Muhammadiyah 6+ yang cerdas, Qur'ani, visioner, dan sehat jasmani rohani seperti itu. Wah, gitu ya. Ada efek tersendiri pemirsa kalau kedisiplinan itu tidak diterapkan sejak usia dini. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Bagas ya, peserta didik itu cenderung istilah Jawanya itu sak penake dhewe. Betul, sak dhewe tidak terarah. Betul. Nah, itu juga berpengaruh ke fokus pembelajaran ya, Pak. Pastinya. Nah, di sini sudah diterapkan dengan sangat baik mulai kegiatannya, tata tertibnya, aturan ditegakkan, Bapak Ibu guru juga profesional semua ya. Nah, kedisiplinan itu sudah sangat baik di SD Muhammadiyah 6+ Surakarta. Kalau pemirsa mau membuktikan sendiri, silahkan sekolahkan putra dan putri Anda di SD Muhammadiyah 6+ Surakarta untuk membuktikan bahwasanya peserta didik atau putra dan putri Anda itu bisa menjadi karakter peserta didik yang pertama mandiri, tertib, Qur'ani ya, dan semuanya akan lebih baik lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira di sini sudah atau masih membuka inden kira-kira? Untuk tahun ajaran baru besok itu kita masih membuka inden. Masih ada kuota. Namun karena kuotanya terbatas, jadi segera saja untuk mendaftar. Artinya bisa mencari informasi dari sosial media kita.
atau bisa langsung datang ke sekolah langsung. Insya Allah nanti akan ada tim yang akan komunikatif terkait pendaftaran siswa baru, kemudian apapun itu yang berhubungan dengan siswa baru. Nanti akan ada petugas yang sudah standby. Insya Allah nanti pertanyaan Bapak Ibu semua bisa terjawab dengan baik. Kemudian akan menjadikan mantep sebagai orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke SD Muhammadiyah 16 Surakarta. Nah, betul. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Bagas bahwasanya kuotanya terbatas pemirsa. Jadi langsung saja daftarkan putra dan putri Anda di SD Muhammadiyah 60 Surakarta karena tahun ajaran besok itu masih membuka inden, dan buktikan langsung bahwa saya di sini pendidikan kedisiplinan itu diterapkan dengan sangat baik. Ya. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian podcast kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan lainnya dengan narasumber yang lebih baru lagi. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, comment, share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini berkembang lebih baik lagi. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dari kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan sekian nggih. Nggih, billahi taufik wal hidayah wa ridwan walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.